Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini adalah hari Rabu tanggal 15 Januari di Los Angeles. Dan kita akan memulai dengan Yohanes pasal yang ke-10 pada hari ini, dan kita akan memulai dengan latar belakangnya. Kita awali terlebih dahulu dengan doa. Tuhan, kami terima kasih kepada Engkau, tuntun hamba-Mu untuk dapat mengajarkan kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Berbicara kepada setiap daripada kami ya Tuhan, mampukan kami mengerti dan jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu, menerima kebenaran firman-Mu dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memulai terlebih dahulu dengan latar belakang dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bab 10 berlanjut tanpa henti dari akhir bab yang ke-9 yang telah kita pelajari selesaikan minggu lalu. Bahkan semua bab 7, 8, dan 9 dan paruh pertama dari bab 10 terjadi dalam alur waktu yang hampir berkesinambungan. Nah, di akhir bab 9, Yesus berdebat dengan mereka yang keberatan dengannya karena ia mencelikkan mata orang yang lahir buta. Yohanes 9. Saat bab 10 ini ditulis, Yesus masih berbicara dengan para pengkritiknya dan berusaha menjelaskan kebenaran kepada mereka. Kita melihat betapa pentingnya peristiwa pencelikan mata orang yang lahir buta ini karena disinkronkan dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus yang mata rohani buta sama sekali. Lahir dalam dosa dan mati di dalam dosa itu. Yesus datang untuk mencelikkan bukan hanya mata jasmani, tapi juga mata rohani agar kita dapat melihat terang itu. Agar kita diselamatkan. Itu tujuannya. Tapi para pengkritiknya tidak mengerti akan hal ini, justru menolak kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Padahal Yesus dengan jelas mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia sang terang itu sendiri. Jika orang menolak terang itu, tidak ada terang lain lagi. Jika orang menolak kebenaran itu, mereka tidak memiliki sumber kebenaran lainnya. Yesus satu-satunya jalan menuju kepada Bapa Surgawi itu. Nah, Yesus memaparkan tiga analogi di paruh pertama bab ini, yaitu bab 10. Semua ini berpusat pada penggembalaan, sebuah topik yang pasti sudah tidak asing lagi bagi para pendengarnya. Karena mereka mengerti tentang mengembalakan domba, bahwa domba mendengarkan suara gembalanya. Nah, semua ajaran ini terpisah. Ajaran-ajaran ini memiliki simbolisme dan implikasi yang sedikit berbeda. Sepanjang jalan, Yesus juga membuat pernyataan ketiga dan keempat dari 7 pernyataan akulah, I am, yang ditemukan dalam Injil ini, di mana ia menyatakan klaim keilahiannya. Bab ini menjelaskan, tetapi seringkali diperdebatkan pernyataan tentang pertanyaan doktrinal seperti keselamatan melalui cara lain selain Yesus. Apakah keselamatan dapat hilang? Dan apakah Alkitab mengandung kesalahan? Kita akan belajar ini di dalam pasal yang ke-10 ini. Ini penting. Kalau Alkitab itu terdapat kesalahan, tidak ubahnya tidak berbeda dari buku-buku kitab suci lainnya. Alkitab itu sempurna. Kita katakan keabsahan dari Alkitab. Alkitab yang sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, tidak satu kesalahan pun terdapat di dalam Alkitab. Kalau salah cetak mungkin aja, itu kan bukan firman yang salah, pencetaknya yang salah tulis. Nah, pertama, Yesus menunjukkan bahwa domba hanya mendengarkan suara gembala mereka sendiri.
Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk masuk ke YouTube, cari itu tentang The Shepherd. Kita akan melihat orang-orang lain mencoba memanggil domba itu, nggak ada yang ikut dombanya. Sampai gembalanya menyerukan, domba-domba itu mendengar dan mengenal suara gembalanya. Jadi mereka ikut. Nah, kalau kita mengaku sebagai domba Kristus, kita akan mendengar suaranya dan mengikut suara itu, mengikuti perintahnya, taat kepadanya. Mereka tidak akan mendengarkan orang asing, nggak akan. Karena mereka pasti disesatkan. Nah, secara rohani, ini menjelaskan mengapa orang-orang seperti ahli Taurat dan orang Farisi tidak menerima Yesus. Mereka bukan bagian dari kawanannya. Karena itu mereka tidak mendengarkan suara Yesus. Kalau mereka terbilang kepada kawanannya, Yesus, maka mereka pasti mendengarkan suara Yesus ini. Dalam pembahasan sebelumnya, Yesus mencatat bahwa orang-orang ini pada akhirnya adalah bawahan iblis. Nah, kita tahu itu dalam Yohanes 8 ayat 42-47. Sudah kita bahas. Di mana Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Ia adalah bapa pembohong. Dari sejak awalnya. Kalau dia berbohong, ya karena naturnya begitu. Nah, mereka tidak mendengarkan suara Tuhan karena mereka adalah bagian dari kawanan lain. Iblis. Tidak mengherankan para pencela Yesus tidak mengerti maksudnya. Kita akan membahas itu dalam Yohanes 10 ayat 1-6. Karena mereka dari kawanan yang lain. Iblis yang menjadi bapa mereka. Nah, analogi kedua singkat tetapi mengandung implikasi yang sangat besar. Kandang domba pada masa itu dibangun dengan tembok tinggi dan satu lubang sempit. Ini adalah satu-satunya cara masuk atau keluar yang sah melalui pintu itu. Nggak ada lagi yang lain. Gembala tidur di depan itu. Jadi siapa yang masuk loncat tembok itu maling. Ya, Yesus mencatat ini dalam analogi pertama. Untuk mengontrol akses, penjaga gerbang akan berdiri atau berbaring di seberang lubang. Ia secara fisik akan bertindak sebagai pintu, mengontrol siapa yang masuk dan keluar. Yesus mengklaim memiliki peran yang sama. I am the door, katanya. Akulah pintu. Jangan diartikan bahwa dia dari besi, dia dari kayu, bukan. I am the door. Dia jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu. I am the door going to heaven. Kita harus mengertikan analogi ini dengan baik. Domba-domba yang digiring masuk ke dalam kerajaan surga itu melalui pintu itu. Apakah kita terbilang domba Yesus? Maka kita akan masuk melalui Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup ini. Dia pintunya. Nggak ada yang lain. Dia mengenal, dia memanggil, kita mendengar, kita bertindak, dan mengikuti suara itu. Itu sah. Nah, jadi ini adalah pintu satu-satunya cara domba dapat masuk ke kandang dan menemukan keselamatan dan terhindar dari mara bahaya. Satu-satunya pintu. Ya, ini adalah kali ketiga dari 7 kali dalam Injil Yohanes di mana Yesus menggunakan ungkapan unik, akulah, yang menggemakan pernyataan yang dibuat oleh Allah tentang dirinya dalam Keluaran 3 ayat 14. I am that I am. Ini penggunaan kata yang sah dan hanya digunakan oleh Allah. Kalau Yesus menggunakan perkataan I am atau akulah yang dipergunakan oleh Allah, maka ia menyetarakan dirinya dengan Allah atau mengklaim dirinya sebagai Allah itu sendiri. Dunia seperti domba dapat dibagi menjadi hanya 2 kelompok, nggak lebih. Mereka yang masuk dan mereka yang keluar. Sebagaimana didefinisikan oleh pintu yang adalah Kristus itu sendiri. I'm the door, akulah pintu. Yohanes 10 ayat 7-9. Nah, akhirnya Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik. Ini kontras dengan para pemimpin agama palsu Israel. Mereka bukanlah gembala yang baik itu. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu kata Yesus. Ia khususnya mencatat kesediaannya untuk mati demi kawanan domba. Para pekerja upahan dan karyawan hanya peduli pada domba sampai menghadapi resiko pribadi dan mereka lepas.
Ketika dalam bahaya, mereka cenderung melarikan diri. Tidak seperti para pemimpin palsu itu. Yesus bersedia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka yang ia lindungi. Itu penting. Jadi dia menyerahkan nyawanya bagi kita domba-dombanya yang dilindunginya. Dalam perbandingan ini, Yesus sekali lagi menggunakan ungkapan akulah, I am. Ini adalah kali keempat dalam Injil Yohanes di mana ia menyoroti tema itu. Nah, pernyataannya juga memperjelas bahwa mereka yang diselamatkan oleh iman kepada siapa? Mereka yang diselamatkan oleh iman kepada Yesus. Ya, diselamatkan secara permanen. Mereka tidak pernah lagi hilang. No one snatched them out of my hand, neither out of my father's hand. Dikatakan. Mereka tidak dapat merebut domba-domba ini, orang yang percaya kepada Kristus dari tangan Yesus maupun dari tangan Bapaknya. Double secure. Ya. Jadi mereka tidak pernah dapat hilang. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30 dengan cara apapun. Yohanes 10 ayat 10 sampai 18. Dia rawat, dia jaga, dia pelihara. Aman berada di bawah perlindungan kepak sayapnya ini. Tidak ada satu orang pun yang dapat mendekat untuk mencuri. Nggak ada. Itu dijamin. Kecuali kita melarikan diri. Ya, run away. Seperti yang diharapkan, seperti yang tercantum dalam Matius 10 ayat 34 sampai 36, ajaran-ajaran ini menimbulkan perdebatan lebih lanjut. Hingga saat ini, kekekalan keselamatan sejati dan eksklusivitas Yesus merupakan salah satu dari sekian banyak pokok pembahasan yang tidak disetujui secara tajam antara kekristenan dan dunia. Di antara orang banyak yang mendengarkan Yesus, beberapa orang menganggap Yesus gila. Lebih menyukai tradisi mereka sendiri daripada bukti mujizat yang mereka saksikan, mereka lihat sendiri, bahkan tertulis di dalam kitab Taurat mereka. Yang lain mengakui Yesus sebagai Tuhan melalui bukti yang disertai tanda-tanda yang hanya bisa bersifat ilahi, divine. Kita tidak diberitahu bagaimana perdebatan itu berakhir. Yohanes 10 ayat 19 sampai 21. Ya. Injil Yohanes kemudian melompat maju beberapa bulan ke hari raya Penakbisan. Ini bukanlah hari raya wajib, tetapi Yesus memilih untuk hadir. Beberapa hari raya yang wajib, seperti hari raya Pondok Daun itu mereka harus datang. Ini hari raya Penakbisan, tidak diwajibkan. Ada 3 hari raya wajib yang harus diikuti oleh orang-orang Israel yang sudah dewasa. Nah, orang-orang modern mengenal perayaan ini sebagai Hanukkah. Ya, hari raya Penakbisan ini. Saat berada di Yerusalem, Yesus dipojokkan oleh gerombolan pemimpin agama yang marah di bagian tertutup dari halaman bait suci. Mereka menantang Yesus untuk mengulangi ajaran-ajarannya, lalu mencoba melemparinya dengan batu. Sebagai tanggapan, Yesus menunjukkan bahwa perkataannya sejalan dengan kitab suci, tidak melenceng, tidak keluar alur. Diam di dalam pengajaran sesuai dengan kebenaran Alkitab. Bisa dicek. Ia mencatat bahwa mujizat-mujizatnya seharusnya mempengaruhi bagaimana orang-orang ini menanggapi mujizat tersebut yang dilihat dan disaksikan mereka sendiri. Dengan demikian Yesus juga membuat pernyataan yang jelas tentang kesempurnaan Alkitab. Ya, dia menjelaskan tentang kesempurnaan Alkitab, artinya keabsahan Alkitab, Alkitab yang tidak dapat salah. Doktrin keabsahan Alkitab itu yang ingin Yesus katakan. Seruan-seruan Yesus tentang kesempurnaan Alkitab diabaikan. Sekali lagi, dan Yesus menghilang dari tengah-tengah mereka. Yohanes 10 ayat 22 sampai 39. Ya, belum saatnya. Yesus bergerak dengan God's timetable, berjalan seiring dengan waktunya Tuhan. Karena itu dia terus-menerus berkomunikasi dengan Bapaknya. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kita
Bagaimana cara kita juga harus berkomunikasi dan berjalan sesuai dengan God's timetable. Berjalan sesuai dengan alur kehendak dan waktu Tuhan itu sendiri. Nah, setelah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus meninggalkan wilayah yang dikuasai oleh para pemimpin agama Yerusalem. Ia kembali ke Perea, tempat Yohanes Pembaptis pernah berkhotbah di Perea ini. Nah, orang-orang di sana jauh lebih menerima berkat Yohanes dan banyak orang yang percaya. Jadi akibat pengaruh daripada Yohanes, banyak orang dapat menerima ini. Mujizat yang dilakukan, pengajaran yang diberikan berbanding dengan orang-orang yang berada di Yerusalem. Ini menjadi latar bagi mujizat Yesus yang paling spektakular. Kebangkitan Lazarus yang dijelaskan dalam bab 11 nanti akan kita pelajari juga. Setelah ini, Yesus akan kembali kemana? Ke Yerusalem dalam perjalanan kemenangan untuk menyampaikan pernyataan publik terakhirnya sebelum penanggapan dan penyalibannya seperti yang terlihat dalam bab 12. Jadi disalibkan di Yerusalem. Dia lahir di Bethlehem. Ya. Coba kita pelajarin dalam ringkasan pasal yang ke-10. Ringkasannya seperti apa? Nah, Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes beberapa dekade setelah Injil Matius, Markus, dan Lukas ditulis. Jadi setelah Matius, Markus, Lukas ditulis, beberapa dekade setelah itu, baru Injil Yohanes muncul. Penulis berasumsi, jadi Rasul Yohanes ini berasumsi bahwa pembaca sudah familiar dengan isi dari karya-karya lainnya, dari Matius, Markus, Lukas ini. Jadi Yohanes menyajikan perspektif yang berbeda, dari pola pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Dia lebih mengutamakan apa yang Yesus kerjakan di sana, dia sebagai saksi mata. Dengan penekanan yang lebih besar pada makna jadinya. Jadi dia menyebutkan mujizat sebagai tanda. Tanda harus diartikan. Karena di balik tanda terdapat pengertian. Kalau dia menyembuhkan orang buta, itu adalah sebuah tanda yang dimaknakan agar orang yang diam tenggelam di dalam dosa, di dalam dunia yang gelap ini, agar bertobat, datang kepada terang dan diselamatkan. Dapat melihat terang itu. Nah, Yohanes mengumumkakan 7 mujizat yang disebut tanda untuk membuktikan bahwa Yesus memang Tuhan yang berinkarnasi. Beberapa ayat yang paling terkenal dalam Alkitab ditemukan di sini. Tidak ada yang lebih terkenal daripada ringkasan satu kalimat dari Injil yang ditemukan di mana? Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Semua kita hafal ini. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him shall not perish, but have everlasting life. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini orang-orang berdosa maksudnya, maka ia menganugerahkan putra tunggalnya, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ini ayat satu yang terkenal. Dalam satu ayat ini tercakup kasih Allah, tercakup makna dari penyelamatan itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kita belajar ringkasan konteks bab yang ke-10 nih. Kita belajar ringkasan konteks sekarang. Dimulai pada bab 7, Injil Yohanes menggambarkan khotbah Yesus pada hari raya Pondok Daun di Yerusalem. Sepanjang bab 7 dan bab 8, Yesus berdebat dengan para kritikus dan mencoba menjelaskan kebenaran rohani. Akulah kebenaran. Ya kan? Dia mencoba menjelaskan ini. Kalau orang tidak berkehendak menerima kebenaran, mereka sudah menutup pintu hati mereka. Dalam perjalanan keluar kota, Yesus memberikan penglihatan kepada seorang yang buta sejak lahir, seperti yang ditunjukkan dalam bab yang ke-9. Ya. Di sini dia menunjukkan itu bahwa dialah sang terang dunia itu. Nah, Yesus memberikan penglihatan kepada orang yang buta sejak lahir seperti yang dikemukakan yang ditunjukkan dalam bab 9. Itu memulai perdebatan panjang yang berlanjut dalam bab 10. Ya, yang kita pelajari ini. Yesus memberikan analogi tentang misinya
dengan menggunakan pengembalaan sebagai tema. Akulah gembala yang baik, I'm the good shepherd. Beberapa bulan kemudian, Yesus mengulangi gagasan tersebut ketika ia berhadapan dengan massa yang agresif di bait suci. Ini menjadi panggung bagi mujizatnya yang terbesar, membangkitkan Lazarus yang terlibat dalam bab yang ke-11. Lazarus belum pernah dilihat sama orang, ya kan? Orang yang sudah mati 4 hari dibangkitkan. Sudah mulai membusuk. Ya. Yohanes 10 ayat 1. Mari kita mulai dengan Yohanes 10 ayat 1. Kita bahas. Yohanes 10 ayat 1 berkata, Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Most assuredly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. Ya, jadi siapa yang masuk ke dalam kandang domba, ke dalam sheepfold itu, tanpa melalui pintu, di mana ada penjaganya, ia adalah pencuri, perampok. Jalan yang ilegal. Nah, perkataan Yesus di sini berlanjut tanpa henti dari percakapannya dengan orang Farisi yang membantah kesembuhannya terhadap orang yang lahir buta di Yohanes 9 itu. Berlanjut. Ya. Di mana di dalam ayat 1 ini berkata, kalau orang manjat tembok, pencuri ini. Dia jelaskan ini. Sekali lagi Yesus menerapkan konstruksi. Amin, amin. Most assuredly. Ya, amin, amin. Ini menggunakan kata yang berasal dari bahasa Aram yang hampir tidak berubah dalam banyak bahasa lain. Ia mengungkapkan persetujuan dan harapan ketika digunakan di akhir pernyataan. Ketika digunakan di awal kalimat, ia menyiratkan bahwa pembicara menyampaikan kebenaran mutlak secara langsung. Jadi kita ingat ya, most assuredly, verily, verily. Kemudian ada perkataan itu, I say unto you. Ini pada awal kalimat. Verily, verily, I say unto you. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Amin, amin. I say unto you. Amin, amin. Aku berkata kepadamu. Nah, kalau kata amin itu terletak pada akhir sebuah doa, so be it. I agree. Tapi kalau pada awal dari sebuah kalimat dia mengatakan, verily, verily, I say unto you. Atau most assuredly. Amin, amin. Atau sesungguhnya. Aku berkata kepadamu. Ia secara langsung mengatakan bahwa si pembicara yang menggunakan kata amin pada awal dari sebuah kalimat, awal daripada sebuah statement, pernyataan, mengatakan bahwa dia mengerti keadaan. Ya, dia menyampaikan kebenaran mutlak secara langsung yang pasti terjadi. Karena dialah kebenaran itu. Ya. Ini adalah pembahasan, ini adalah yang pertama dari 3 analogi terkait terpisah-pisah yang Yesus buat menggunakan konsep penggembalaan. Ya, ada 3. Yang pertama, Yesus memulai metafora pertama dengan menyatakan bahwa seseorang yang memanjat tembok kandang domba adalah pencuri dan perampok. Nggak ada orang panjat tembok. Di era itu beberapa kawanan domba akan ditempatkan di satu kandang berdinding. Sisi-sisinya cukup tinggi untuk mencegah domba keluar dan hewan liar masuk. Jadi dibikin tinggi. Nah, pintu kecil. Jadi gembala menjadi penjaga, menjadi pintunya. Melihat siapa yang masuk, siapa yang keluar. Make sure nggak ada macan, nggak ada singa, nggak ada binatang buas lain yang masuk melalui pintu tersebut untuk menerkam domba. Ya, dia akan menyambung nyawanya. Itu yang dikatakan Daud, aku bertarung melawan beruang. Nah, orang tidak bersunat ini maksudnya Goliat tidak lebih daripada salah satu daripada beruang itu yang akan aku cabik-cabikkan. Gitu. Begitu pastinya dia, percayanya kepada Tuhan. Jadi dia penjaga domba. Dia mengerti
berkelahi dengan binatang buas dengan tongkatnya ini. Nah, Yesus memulai metaforanya dengan mengingatkan orang yang masuk melalui tembok, pencuri loh, perampok loh. Kalau mau masuk, masuk melalui jalur yang benar. Ya, itu dikatakan demikian. Struktur ini akan memiliki satu lubang. Jadi bangunan ini yang ada tembok tinggi juga. Ini adalah satu-satu tempat yang dimaksudkan bagi domba untuk masuk atau keluar. Siapapun yang mencoba masuk ke kandang tanpa menggunakan satu pintu itu, menurut definisinya, bukanlah orang yang berniat baik. Kalau mau masuk ya permisi sama orang yang jaga pintu melalui pintu yang satu itu. Dalam ayat-ayat berikutnya, Yesus akan terus menjelaskan bahwa hanya gembala yang sah yang dapat masuk dan keluar. Hanya gembala itu yang disetujui penjaga pintu. Penjaga yang jaga. Siapa yang boleh masuk sana? Penjaga yang disetujui, penjaga yang ditunjuk, gembalanya. Nah, ajaran ini juga bergantung pada cara unik domba secara alami belajar untuk menanggapi hanya suara gembala mereka dan bukan suara orang lain. Akulah gembala yang baik. I am the good shepherd. Kita harusnya mendengarkan suara gembala kita yang baik itu, yaitu Yesus Kristus. Bukan suara-suara pengajaran-pengajaran palsu. Kita harus mengerti tentang hal itu. Nah, Yohanes 10 ayat yang kedua, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. Ialah, dia domba, dia yang sah, legal, masuk melalui pintu. Yang tidak, pasti pencuri domba itu, perampok. Hati-hati ya terhadap pengajaran palsu. Setengah kebenaran bukan kebenaran. Itu penting. Yesus sedang membangun analogi pertama dari 3 analogi yang didasarkan pada gagasan tentang domba dan gembala. Kandang domba pada masa itu dibangun dengan tembok yang saya katakan tadi relatif tinggi. Dan hanya ada satu pintu. Bukan 2, 1. Hal ini memudahkan untuk mengontrol hewan dan orang mana yang dapat masuk dan keluar melalui satu pintu itu. Beberapa kawanan domba dapat ditempatkan dalam satu bangunan dengan tembok yang cukup tinggi. Setiap gembala dikenali oleh kawanannya hanya melalui suara. Ya, untuk mengeluarkan kawanan domba tertentu, yang perlu dilakukan gembala itu hanyalah memanggil. Sebagai tanggapan, dombanya dan hanya domba yang dipanggilnya akan keluar. Jadi kalau domba itu dicampur milik A, B, C, D, E, di dalam itu gembalanya dapat memanggil dan hanya domba yang dipanggil yang datang, yang lainnya nggak datang. Karena dia mendengar suara gembalanya. Dan kadang-kadang saya berpikir, ini kalau dalam kenyataannya orang mengembalakan dombanya ada satu gembala kan repot tuh kalau mendadak dia mati. Mesti ada gembala yang lainnya juga yang diikuti oleh gembala itu, domba-domba itu, wakil. Nah, kandang-kandang ini dibangun demi keamanan. Pintu tunggal adalah tempat para gembala sejati yang diizinkan masuk dan keluar. Dan tempat kawanan domba gembala akan masuk dan keluar. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menggunakan titik masuk selain pintu yang dimaksudkan. Hanya itu. Setidaknya tidak ada alasan yang sah. Satu-satunya motif seorang memasuki kandang dengan memanjat tembok adalah agar mereka dapat melukai atau mencuri domba. Nah, Yesus akan melanjutkan dalam ayat-ayat berikutnya untuk menjelaskan bahwa dia dan hanya dia adalah gembala yang baik. Di luar dia tidak ada gembala yang baik. Dan domba-domba yang menjadi miliknya mengenali suaranya. Domba-domba itu tidak akan mengikuti orang asing dan pencuri. Tidak akan. Dia akan setia kepada suara gembalanya. Siapa suara gembalanya? Yesus sang gembala yang baik ini. The Good Shepherd. Nah, kalau kita mengaku sebagai dombanya, kita harus mengenali suara gembala kita. Dan kita harus taat kepada gembala itu. Kalau kita berada di tengah-tengah dunia ini, pada saat dia memanggil, kita harus meresponi dengan memisahkan diri kita dari dunia itu. Jadi pada waktu orang ingin melakukan
apapun yang ditawarkan dunia, Yesus pasti memanggil dombanya. Sehingga kita membatalkan niat untuk mengikuti suara asing ini tadi. Suara dosa. Dan kita patuh kepada sang gembala yang baik. Gembala yang agung. Dan berhenti berbuat dosa. Atau tidak melakukannya sama sekali. Pada titik ini, Yesus tidak berbicara tentang kehidupan kekal. Analoginya memiliki tujuan yang jelas. Tidak terkait langsung dengan keselamatan. Seperti yang akan dikatakan Yesus nanti, mereka yang menjadi miliknya dalam kaitan dengan kehidupan kekal tidak dapat dicuri seperti yang mungkin dilakukan oleh perampok dalam analogi ini. Yohanes 10 ayat 28. Nggak mungkin. Karena sang gembala agung ini tidak pernah terlelap. The keeper of Israel never sleep nor slumber. Penjaga Israel itu tidak pernah tertidur dan terlelap. Jadi nggak mungkin orang mencuri domba yang diberikan Bapa kepada Yesus. Ya, aman berada di bawah perlindungannya. No one can snap them out of my hand, neither out of the hand of my Father. Tidak ada seorang pun dapat merebut dari tanganku atau tangan Bapakku. Double secure tadi saya katakan. Sebaliknya, simbol dari ayat ini adalah tentang bagaimana dan mengapa orang-orang tertentu menanggapi pesan Injil dan yang lainnya tidak. Yang sebagian menanggapi pesan Injil, yang lainnya cuek aja terhadap pesan Injil. Mereka yang menanggapi pesan Injil adalah mereka yang termasuk kawanan dombanya. Karena para domba ini mengenali suara gembala mereka. Yang tidak, ya tidaklah. Yohanes 10 ayat yang ketiga. Kita lanjut. Untuk dia, jadi untuk gembala ini, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Luar biasa ya. To him, the doorkeeper opens and the sheep hear his voice. And he calls his own sheep by name and leads them out. Itu penting. Kandang domba pada zaman Yesus dibangun dengan dinding yang kokoh. Dengan hanya satu pintu. Keluar masuknya dari sana. Making sure nggak ada orang lain yang asing yang dapat masuk. Manjat tembok pasti niatnya jahat. Hal ini memudahkan pengontrolan, saya katakan tadi, atas hewan yang masuk atau keluar dan orang mana yang dapat mengakses domba. Penjaga gerbang tidak hanya sekedar mengawasi pintu masuk, seringkali tidak ada penghalang fisik di pintu masuk itu. Seorang penjaga gerbang selalu bertugas untuk menjaga siapa yang masuk dan keluar. Dia menjadi pintunya. Stop, nggak boleh masuk. Kamu bukan terbilang gembala. Untuk beristirahat atau bahkan untuk tidur, penjaga gerbang akan benar-benar berbaring di depan pintu tersebut. Ini akan digunakan dalam metafora kedua Yesus, di mana Yesus mengklaim sebagai pintu domba. Jadi tidak ada domba yang dapat keluar seenaknya, tidak bisa dicuri. Penjaga gerbang ke kandang domba akan memastikan bahwa hanya gembala yang diizinkan masuk. Mereka yang memiliki hak atas kawanan domba yang berada di dalamnya. Yang lain nggak boleh. Yang dapat masuk atau keluar, ya hanya domba yang diassign, hanya gembala yang diassign. Sedangkan domba-domba melalui pintu kecil ini tadi, setelah mendengar suara dipanggil keluar oleh gembalanya. Siapapun yang mencoba memanjat dinding menurut definisinya tidak memiliki niat baik. Ya, perampok, pencuri. Mereka yang diizinkan masuk oleh penjaga gerbang secara sah diizinkan berada di sana. Mereka dikenali sebagai gembala. Beberapa kawanan akan ditampung dalam satu kandang. Untuk mengeluarkan kawanannya, yang harus dilakukan gembala itu hanyalah memanggil kawanan domba tersebut. Memanggil nama-nama domba tersebut. Domba yang telah dibesarkan dan dirawat oleh satu orang itu akan merespons. Jadi dirawatnya sejak kecil. Anggota kawanan lainnya tidak akan datang untuk
menanggapi suara itu. Jadi spesifik untuk domba yang dikawalnya. Nah, Yesus menggunakan analogi ini sebagai tanggapan terhadap para pemimpin agama di Yerusalem. Mereka dengan keras kepala menolak mengakui mujizat-mujizatnya dan pesannya. Ya, secara sederhana orang-orang ini tidak mendengarkan suaranya karena mereka bukan kawanannya. Seperti yang Yesus tunjukkan dalam diskusi lain, mereka adalah kawanan, mereka adalah bawahan setan. Iblis yang menjadi bapa mereka. Yohanes 8:42 sampai 47 di dalam hal ini. Jadi melalui pengajaran, melalui firman, kalau mereka menolak untuk mendengarkan firman itu, mereka bukanlah kawanan domba yang digembalakan oleh Yesus. Ya, Yesus secara spesifik menyatakan kepada orang Farisi, iblis yang menjadi bapakmu. Dari kawanan lain, bawahan setan. Yohanes 10 ayat yang keempat, kita lanjut. Jika semua, bukan sebagian, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Karena itu kita harus mengikuti Yesus. Kemana dia pergi, kita harus buntutin dia. Sehingga kita dapat berada di tempat di mana ia berada. Kalau kita tidak berada di tempat di mana ia berada, maka kita sedang mengikuti gembala yang palsu. Hati-hati. Ya, dan kita juga tidak dapat memisahkan diri kita keluar dari jalur. Kalau kita berlari keluar dari jalur, makin lama makin jauh, dan kita tidak akan pernah sampai kepada finish line kita. Itu penting untuk diketahui. Ya, jadi cukup memanggil nama, mereka akan keluar otomatis karena mereka mendengar suara gembalanya dan mereka ikut. Ya, kita harus mengikuti Yesus. Begitu juga yang berjalan di depan kita sebagai sang gembala yang agung, sang gembala yang baik. Yesus melanjutkan konfrontasinya dengan para pemimpin agama di bab yang ke-9, di mana Yesus memberikan penglihatan kepada seorang pria yang buta sejak lahir. Dia memberikan terang, mencelikkan mata orang itu. Nah, setelah mata fisiknya dicelikkan, mata rohaninya pun dicelikkan oleh Yesus. Yesus tanya, percayakah engkau kepada anak manusia? Dia bertanya, siapakah dia ya Tuhan agar aku percaya? Akulah dia yang sedang bercakap-cakap denganmu. Kemudian dia sujud menyembah. Itu efek. Begitu dia percaya, dia sujud, dia menyembah. Yesus tidak menolak penyembahan itu. Karena dengan demikian dia mengatakan, I'm divine. Aku Allah itu. Ya, metafora yang ia gunakan di sini menggemakan apa yang Yesus katakan kepada para pengkritiknya dalam Yohanes 8 ayat 42 hingga ayat 47, yaitu bahwa mereka tidak mendengarkan Yesus karena mereka bukan miliknya. Mereka yang menjadi milik Allah mengenali suara Allah. Mereka yang menjadi milik Yesus mengenali suara Yesus itu, sang gembala yang agung. Namun seperti domba dari kawanan asing, mereka yang menjadi milik iblis tidak menanggapi ketika dipanggil oleh Kristus. Jadi mereka tetap pergi ke arah yang lain. Mereka tidak sampai kepada finish line. Karena bukan domba Yesus. Yesus akan mengikuti analogi ini dengan dua paralel lagi. Kedua paralel tersebut menjelaskan lebih lanjut bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Satu-satunya jalan untuk sampai kepada keselamatan melalui Yesus yang adalah sang pintu itu. Mereka yang menjadi bagian dari kerajaan Allah tidak akan mengenali yang lain kecuali Dia. Ya.
Yohanes 10 ayat yang kelima. Kita baca. Tetapi orang asing pasti tidak mengikuti, tidak mereka ikuti. Jadi domba ini tidak mengikuti suara asing. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him. For they do not know the voice of strangers. Remember, domba ini dirawat sejak kecil, dilatih sejak kecil, dia terbiasa mendengar suara itu yang diikutinya. Domba-domba di era Yesus sangat peka terhadap suara gembala mereka sendiri. Mereka peka, mereka tidak akan ikuti yang lain. Hal ini memungkinkan beberapa kawanan domba ditempatkan dalam satu kandang domba semalaman. Jadi nggak mungkin apa namanya dicuri menjadi milik gembala yang lain. Karena dia nggak akan ikut suara gembala itu, dia hanya ikut suara gembalanya sendiri. Karena itu walaupun domba itu bercampur, itu dapat dikenal dengan memanggil domba yang mana hilangnya. Oh, nama dombanya XYZ, dia panggil XYZ, itu kan keluar. Jadi tidak dapat dicuri walaupun dia bersatukan dengan domba lain. Setiap gembala dapat mengambil kawanan domba mereka hanya dengan memanggil nama-nama domba ini. Luar biasa. Waktu kita dipanggil, kita meresponi seperti ini enggak? Kalau enggak, gimana cara kita mengatakan Yesus gembala kita? Hanya domba-domba yang mengenali suara tertentu yang akan datang. Yang lain tidak akan menanggapi suara yang tidak mereka kenali. Bukan gembala mereka. Dengan analogi, Yesus menjelaskan bahwa alasan banyak pengkritiknya tidak dapat sebenarnya tidak mau menanggapi adalah karena mereka adalah bagian dari kawanan lain. Mereka yang menjadi milik Yesus mengenali suaranya dan mengikutinya sambil menjauh dari suara orang asing. Orang Farisi menolak ya karena bukan domba Yesus. Makanya dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Jelas di sana. Mereka yang tidak mendengarkan suara Yesus secara efektif dimiliki oleh orang lain. Ya, iblis. Seperti yang Yesus tunjukkan dalam percakapan sebelumnya. Orang-orang itu adalah milik setan. Yohanes 8 ayat 42 sampai 47. Ini adalah yang pertama dari 3 analogi yang akan Yesus gunakan yang melibatkan penggembalaan. Ya, seperti yang ditunjukkan dalam ayat berikutnya, orang-orang yang kepadanya Yesus berbicara, para pemimpin agama yang sama yang mengkritik penyembuhan yang dilakukan Yesus kepada orang yang lahir buta itu, ya, dapat diprediksi akan gagal memahami maksud Yesus. Karena mereka tidak akan mendengarkan suara Yesus karena Yesus memang bukan gembala mereka. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, 45 menit kita telah berakhir dan saya akan tutup dalam doa. Atas seizin Tuhan kita akan bertemu minggu depan. Bapa, kami terima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus terus melanjutkan pengajaran ini kepada pribadi lepas pribadi yang mendengarkan melalui pengajaran YouTube. Terima kasih Bapa, agar mereka dapat mengikuti Yesus sebagai Sang Gembala yang agung. Membuka pintu hati mereka, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mohon diri dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Shalom.